Linggarjati. Ya, langsung ke Linggarjati dulu. Oke, terus habis Linggarjati Lombayan. Enggak, Renville dulu. Itu perjanjian kan ya? Ya. Memang nggak ada berarti ya? Itu ada langsung pas bilang. Renville kalau dengannya lama. Sebulan. 4748. Berarti Lombayan dulu baru Renville ya? Enggak, Renville dulu baru lumayan. Proyek kan bulan Maret. pas 9 sorry, iya benar. Pas 9. Tahun yang sama dengan KMB. Yang udah Lombayan mau dulu. hasil gitu. Ya, Renville Lombayan sama Linggarjati. Ya dia kan tidak enak ngomong juga di situ di KM aja di mana sih? C dan kelompok kelas A atau kelas A dan kelas C masing-masing akan menyampaikan hasil karyanya tadi, kemudian masing-masing akan ditanggapi. Nanti bergantian, silakan. Ya, silakan. Yuk, silakan. C dan juga kelompok A. Ya, mohon tenang. Yang lain? Enggak Udah biar jauh. Baik, kita langsung saja karena waktunya juga nggak banyak. Berangkat dari baik, kita lihat untuk yang pertanyaan pertama. Masuk, lanjut. Ya, ada setidaknya 4 pertimbangan mengapa Indonesia tahu pada saat itu Jepang dibombardir, ya, pada saat kita di Hiroshima, sehingga satu negara yang mereka Indonesia dan Turki adalah Syria. Nah, ini dimanfaatkan untuk mendukung diplomasi dan diplomasi. Solidaritas nasional, nah ini yang luar biasa. Apa? Segala upaya kalau bisa kita lakukan supaya tadi ya tidak ada satu pihak yang kembali. Tidak ada faktanya, makanya saya minta dalam forum apa Oke, disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi inti tegasnya dari kelompok C Dan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua terkait dengan akan dilaksanakannya itu adalah peran pemuda sekali lagi terkait dengan istilah penculikan tadi yang mungkin sudah kita jabarkan. Baik, demikian paparan dari kelas C. Iya, kita jadi. Berapa belasan ya? Ya, Pak. Ini tinggal lagi siapa? Nanti kalau Adi dulu ya, yang satu kamu aja dulu. Bupati siapa? Aceh dulu. Aceh siapa yang mau? Siapa yang ini? Paparan. Mas Riko dulu. Ya, Mas Riko. siapa? Iya, langsung aja. Yang Aceh siapa? Satu cerita di mana ada sebuah peristiwa yang begitu sakral, itu sebagai simbol. Ya, tunggu, kelasnya tunggu, kelasnya tunggu. Gabungi ketimbang memang bagaimanapun yang disampaikan itu kan bukan kamu yang menyampaikan. Ya. Ini posisi suaranya sama Siapa? Pak Tito dari oposisi. Sama tadi ada juga. Iya. 30 menit. Pokoknya berapa ya? Setengah 5 selesai. Produknya ini yang harus jadi. Untuk Bapak. 3 daftar pertanyaan pertama ialah pertimbangan utama Indonesia memilih tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan. Yang kedua, reaksi bangsa Indonesia atas upaya Belanda. Ayo yang lain lagi. Gantian. Selain perjuangan yang sifatnya politik dalam diplomasi dan juga perlawanan bersenjata, ada juga peran Presiden Jokowi. Nah, di sini pertanyaan itu ada banyak. Dan santri
hari dengan menggerakkan santri dan meneriakkan jihad fisabilillah, menggerakkan masyarakat Indonesia untuk berjuang. Kita zaman sekarang kalau ditanya, saya tanya mahasiswa mungkin masuk ke cocokologi gitu. Tapi memang dari sisi sebenarnya. Itulah maka dianggap sebagai kampus KWU. Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berbicara saat ini memang saya bukan bidangnya curhat, tapi setidaknya saya berusaha untuk memahami. Dalam kondisi saya melihat dari sudut sumber daya alam, memang Indonesia kalau ingat tongkat kayu jadi tanaman apa itu? Tanah kita tanah surga. Artinya apa? SDA Indonesia, SDM, SDA ya. SDA kita itu Indonesia luar biasa. Satu, secara fitrah manusia ada sifat tamak, ya, ingin menguasai sesuatu hal yang memang itu harapannya milik dia. Ya, ini ditinjau dari sudut Indonesia. Mungkin kemarin sore kita sudah mendengarkan paparan dari kelompok B dan D, di mana mungkin kurang lebih hal-hal yang sudah dipaparkan itu juga ada dalam slide kami, dan barangkali hari ini akan ada beberapa informasi yang saling melengkapi begitu dari kelompok AC kepada kelompok BD, yang nanti barangkali jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Mohon izin, kurang lebih ada 15 orang. Ini hasil diskusi kemarin kami di kelas sedang dengan apa saja faktor atau hal-hal yang mendukung negara Republik Indonesia memilih tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana reaksi atau kemudian pertanyaan ketiga terkait apa upaya pertindakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia agar Belanda mengakui kedaulatannya. Ya, mungkin sebagai hari kemerdekaan. Jadi memang untuk pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 ini bukan merupakan cap-cip-cup begitu ya, tapi merupakan hasil pertimbangan pemikiran baik secara politis maupun strategis, serta nanti ada beberapa subtema yang kami angkat, yaitu adalah pertimbangan subjektif begitu ya dari tokoh proklamator kita. Jadi yang pertama mungkin subtemanya adalah yang diangkat sebagai alasan, yaitu terkait dengan situasi politik global dan regional, di mana pada saat itu kondisinya kemerdekaan Indonesia itu bertepatan juga dengan adanya Perang Dunia Kedua, dan saat itu pemerintah Jepang sebetulnya sudah memberikan janji begitu dalam tanda petik kepada Republik Indonesia untuk dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus dengan dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun demikian ternyata situasi internasional pada saat itu Sekutu ternyata berhasil mengalahkan Jepang, dan akhirnya Jepang mengaku kalah di sana, sehingga situasi berubah sangat signifikan. Sehingga subtema yang kedua adalah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua itu pada akhirnya menimbulkan situasi dari hasil adanya bom atom di Nagasaki dan juga Hiroshima yang membuat Jepang itu menarik kembali pasukannya ke negaranya, sehingga Jepang di sini pada akhirnya membuat negara Indonesia itu adanya kekosongan kekuasaan begitu. Jadi memang kekosongan kekuasaan di sini menjadi salah satu juga faktor yang menyebabkan negara Indonesia memilih untuk di tanggal tersebut langsung melakukan proklamasi gitu ya.